selamat datang kembali di channel Unesa Read Aloud. Hari ini bersama Kak Galuh, kakak akan menceritakan sebuah dongeng. Dongeng apa ya? Dongeng Kancil dan Pak Tani. Selamat menonton. Jadi, pada suatu hari, ada seekor kancil. Seekor kancil yang berjalan-jalan sendiri. Seekor kancil tersebut berjalan cukup jauh. Tanpa terasa, sang kancil sudah berada di pinggir hutan. Aku mau berjalan-jalan dulu. Lalalala. Wah, apa itu? Apakah itu kebun? Di tengah perjalanannya, seekor kancil tersebut melihat perkebunan timun milik Pak Tani. Sang kancil pun tanpa ragu menghampiri. Wah, ternyata benar. Ini adalah perkebunan mentimun. Mentimunnya terlihat sangat segar. Aku ingin sekali mencobanya. Apakah boleh? Tapi di mana pemiliknya ya? Apakah langsung aku makan saja? Sang kancil pun langsung memakan mentimun tersebut tanpa izin kepada pemiliknya. Baiklah, aku akan langsung memakannya satu saja. Aku akan makan satu, kemudian aku akan pergi dan melanjutkan perjalananku. Nyam, 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 nyam. Enak sekali. Nyam, 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 nyam. Tanpa sadar, sang kancil sudah makan sangat banyak mentimun. Dan dia tiba-tiba merasa kenyang. Ketika telah kenyang, kancil pun berkata, "Waduh, aku sudah makan terlalu banyak. Bagaimana ini? Aduh, aku takut pemiliknya akan marah. Bagaimana ini? Apa aku pergi saja ya?" Kancil pun akhirnya pergi meninggalkan perkebunan mentimun tadi. Kancil pergi. Setelah kancil pergi, tidak lama kemudian Pak Tani datang. Dengan perasaan yang kecewa, Pak Tani tersebut melihat perkebunannya sudah banyak yang rusak. Dan Pak Tani pun berkata, "Wah, bagaimana ini? Apa yang sudah terjadi? Kenapa perkebunan mentimunku porak-poranda? Siapa yang tega melakukan ini? Tega sekali." Dengan perasaan yang kecewa, Pak Tani pun pergi untuk pulang ke rumah. Tuk 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 tuk. Pada keesokan harinya, sang kancil merasa bersalah dan ia hendak meminta maaf kepada Pak Tani. Sang kancil pun kembali mendatangi perkebunan mentimun. Dan ketika sampainya di perkebunan mentimun, ia bertemu dengan seseorang. "Hei, Pak Tani, aku ingin minta maaf. Pak Tani, kemarin aku yang telah memakan mentimunmu. Aku tidak sadar, awalnya aku hanya ingin mencoba. Lalu kemudian karena mentimunmu terasa sangat enak, aku jadi kebablasan, aku makan sangat banyak. Pak Tani, maafkan aku. Pak Tani." Orang-orangan sawah tersebut dikira adalah Pak Tani. Karena orang-orangan sawah tersebut tak kunjung menjawab, sang kancil pun kemudian memberanikan diri untuk menyentuh orang-orangan sawah tersebut. "Pak Tani, apa ini? Aduh, kenapa? Aduh, kenapa ini lengket?" Ternyata orang-orangan sawah tersebut sudah dilumuri dengan lem sebelumnya oleh Pak Tani karena bertujuan untuk menjebak siapa yang telah mencuri mentimun-mentimunnya. Kemudian Pak Tani pun datang.
Hei kancil, ternyata kamu ya. Kamu yang telah mencuri mentimunku. Ayo kamu harus ikut, kamu akan kukurung. Pak Tani pun pergi mengurung kancil. Kancil akhirnya terkurung seorang diri, dan kancil merasa bersalah. Aduh, akibat perbuatanku, akhirnya aku dikurung. Padahal aku ingin meminta maaf. Aku sudah sangat menyesal. Bagaimana ini? Teman-teman, tolong. Apakah ada yang bisa membantuku? Kancil pun merasa bersalah. Kancil merasa bersalah, namun semuanya sudah terlambat karena Pak Tani sudah mengetahui perbuatannya. Ketika dia sedang terkurung, Kancil pun berpikir bagaimana caranya ia agar dapat keluar. Sedangkan di sana si Kancil dikurung dan dijaga oleh anjing kesayangan Pak Tani. Kenapa kamu ada di sini? Tidak apa-apa. Ya sudah, kamu jangan pergi dari sini. Kamu tidak boleh kabur. Sang anjing pun tidur dan sang kancil kembali berpikir. Di tengah-tengah pemikirannya, sang kancil mendapatkan sebuah ide. Bagaimana jika aku menipu si anjing? Aku akan mengelabuhinya agar aku dapat keluar dari sini. Hei anjing, bangun. Apa? Kenapa kamu membangunkanku? Kenapa? Ada apa? Kamu tahu tidak? Pak Tani sebenarnya mengurungku karena Pak Tani hendak mengadakan pesta. Aku tidak mau ikut karena aku tidak suka daging. Daging. Iya, daging. Kamu suka daging tidak? Aku sangat suka daging. Bagaimana kalau kamu yang menggantikanku? Kamu berada di sini agar kamu dapat menggantikan posisiku untuk makan daging bersama dengan Pak Tani. Apakah kamu tertarik? Aku mau. Baiklah, kalau seperti itu, tolong lepaskan aku dan gantikan aku. Kamu akan dikurung di sini supaya nanti kamu dapat ikut pesta daging bersama Pak Tani. Siap. Ayo kita bertukar posisi. Mereka pun bertukar posisi. Setelah bertukar posisi, sang kancil pun berkata kepada anjing, "Hei anjing, maaf ya, aku sebenarnya membohongimu. Dan terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku akhirnya bisa kabur dari sini. Tolong sampaikan permintaan maafku juga ya pada Pak Tani, karena aku tidak sengaja memakan mentimunnya hingga banyak sekali. Sebenarnya aku tadi mau minta maaf, tapi Pak Tani terburu menangkapku dan mengurungku di sini. Tolong ya anjing." Hei, kamu jangan kabur kamu. Dadah. Kancil pun pergi meninggalkan si anjing, dan si anjing pun akhirnya terkurung di dalam tempat si kancil tadi. Selesai. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi pesan moralnya adalah ketika kita tidak sengaja maupun dengan sengaja berbuat kesalahan, maka kita harus berbesar hati untuk meminta maaf dan segerakan meminta maaf sebelum semuanya terlambat. Karena ketika semuanya terlambat, maka hal yang buruk akan terjadi. Sekian dari kakak, sampai ketemu lagi. Dah.